Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallim tasliman mazida. Amma ba'd. Alhamdulillah ikhwan fiddin, jemaah pengajian duha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa rahimanallahu iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pada mulai dari kesempatan kali ini kita akan mengkaji bersama keterangan-keterangan yang bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas bagaimana yang diusulkan, yaitu tentang keutamaan dalam menuntut ilmu. Di dalam Al-Quran langsung saja kita sebutkan firman Allah SWT, wa qur rabbi zidni ilman. Artinya, wahai Rasul, Allah SWT tuntun. Jadi, kul, katakanlah, Rabbi zidni ilman. Tambahkan, wahai Tuhanku, wahai Rabbku, tambahkan kepadaku ilmu. Ini Allah SWT berfirman secara langsung kepada Nabi-Nya Muhammad SAW, menyampaikan pesan secara langsung kepada Nabi-Nya Muhammad SAW agar Nabi-Nya Muhammad SAW berdoa. Apa yang dipanjatkan oleh Nabi? Rabbi zidni ilman, wahai Tuhanku tambahkan kepadaku ilmu. Kata ulama, dengan cukup satu ayat ini saja, ini menunjukkan betapa agungnya perkara ilmu. Kurang apa ilmu Nabi Muhammad SAW? Ya kan? Kurang apa luasnya ilmu Nabi Muhammad SAW? Tapi ternyata tetap Allah tuntun, ya, Allah perintahkan untuk minta ditambah gitu. Dan tidak ada keterangan di dalam Al-Quran Nabinya diminta Allah SWT untuk berdoa minta tambahan kecuali tambahan ilmu. Ya, padahal boleh tidak minta tambahan harta? Boleh saja. Ya, selama niatkan tambahan harta untuk bertakwa kepada Allah, untuk berinfak, untuk bersedekah. Tapi tidak toh, kita lihat di dalam Al-Quran, Nabinya disuruh oleh Allah SWT minta tambahan harta, minta tambahan kekuasaan. Bisa saja, bagus, selama kekuasaan diperuntukkan untuk dakwah ilallah, ya kan, untuk dakwah ilallah SWT, untuk memudah supaya ilmu sampai kepada umat. Tapi faktanya Allah SWT tidak perintahkan Nabinya untuk minta tambahan kekuasaan, tidak tambahan harta, tidak pula tambahan istri dan lain sebagainya. Tapi yang Allah perintahkan Nabinya untuk minta tambahan ilmu. Nggak ada yang lain. Ini menunjukkan tidak boleh seorang itu merasa puas, merasa cukup, apalagi merasa kenyang dengan ilmu yang dia miliki. Sehebat apapun, seluas apapun ilmu seorang, dia harus terus minta tambahan ilmu. Kenapa? Karena itu ilmu luas sekali. Ya, makanya Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, wa ma utitu minal ilmi illa qalilah. Ketahuilah sesungguhnya kalian itu tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Wa ma utitu minal ilmi illa qalilah, kecuali sedikit. Ya, termasuk Nabi, ya termasuk Nabi Muhammad SAW, termasuk Nabi Muhammad SAW, terutama hal-hal yang berkaitan dengan ilmu tauhid dan ilmu akidah. Itu lautan yang tidak bertepi, ya kan? Kalau yang berkaitan dengan ibadah atau muamalah, itu rasanya 1-2 kitab itu tidak akan terlalu, mau mazhab Hambali, mau Syafi'i, mau Maliki, itu tidak akan beda-beda jauh, ya kan? Nah, tapi yang berkaitan dengan asma dan sifat Allah SWT, itu ilmu yang sangat luas. Bahkan Nabi Muhammad SAW akui di dalam sebuah hadis, ya, di dalam sebuah hadis
di hari kiamat kelak para umat manusia itu berbondong-bondong minta syafaat. Pertama kepada Nabi Adam, ya kan? Kemudian Nabi Adam arahkan kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh arahkan kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim arahkan kepada Nabi Musa. Nabi Musa arahkan ke Nabi Isa. Nabi Isa arahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Lalu Rasulullah SAW bersabda, analaha, analaha. Akulah orang yang memang berhak untuk memintakan syafaat sekarang ini. Itu yang disilahkan ulama dengan syafaatul uzma, syafaat yang terbesar yang kita minta setiap selesai azan. Wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'adta. Ya Allah, bangkitkanlah Nabi kami Muhammad SAW pada maqaman mahmud, posisi yang sangat terpuji, yaitu syafaatul uzma. Syafaatul uzma untuk seluruh umat manusia agar dipercepat pengadilannya. Nah, ketika itu Rasulullah SAW tersungkur sujud seraya memuja dan memuji Allah SWT bil mahamid lam aqiril yaum. Apa ini? Dengan mengkabarkan puji-pujian asma dan sifat Allah SWT yang hari ini nih, sekarang aku belum tahu. Ya, sekarang aku belum tahu. Taunya kapan? Ketika itu di padang mahsyar. Ya, bil mahamid, mahamid itu puji-pujian. Ya, puji-pujian, ya, mau dia tasbih, mau dia tahmid, mau dia takbir, mau dia tahlil, yang aku belum tahu sekarang. Kapan taunya? Nanti Allah berikan ilham ketika itu. Posisinya kita itu. Artinya ada banyak sekali ilmu yang Nabi Muhammad SAW sekalipun itu tidak tahu, terutama yang berkaitan dengan asma dan sifat Allah SWT, tauhid yang berkaitan dengan asma dan sifat Allah SWT. Makanya kita diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk berdoa. Ya, doa Allahumma inni abduk wa bunu abdik wa bunu amatik nasiyati biyadik madin fi hukmuk adlun fi qada'uk. Ya, as'aluka bi kulli ismin huwalak samaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahadan min khalqik, ya, au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak anta jalal qur'an rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala uzni wa dhaba hammi. Kata Nabi, tidaklah seorang hamba berdoa dengan doa tersebut, ya, apabila dia sedang sedih, gundah gulana, niscaya Allah akan sirnakan berbagai macam kesedihan dan kegalauan hati. Jadi kalau lagi galau, lagi sedih, baca doa ini. Dari situ ada poinnya. Rasulullah SAW bertawassul kepada Allah SWT. As'aluka bikulli ismin huwalak. Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan segenap asma dan sifatmu. Ya, asma dan sifatmu. Apa? Bikulli ismin huwalak samaita bihi nafsak, yang engkau namakan dirimu. Ya. Au anzaltahu fi kitabik, atau segenap asma dan sifat tersebut engkau turunkan di dalam kitab-kitabmu. Ya. Au allamtahu ahadan min khalqik, atau sebagian asma dan sifat tersebut engkau ajarkan ya Allah kepada sebagian hamba-hambamu yang engkau pilih. Nah, ini yang terakhir, au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau sebagian asma dan sifat tersebut yang engkau sembunyikan, yang engkau rahasiakan pada dirimu. Ya, artinya sekian banyak asma dan sifat Allah SWT yang tetap Allah rahasiakan. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Tidak ada yang sanggup untuk menghinggakan, untuk meliputi, ya, dari ilmu Allah SWT kecuali yang Allah kehendaki sedikit. Ya, makanya di sini rahasianya kenapa Allah SWT perintahkan nabinya untuk minta tambahan ilmu, dan nabinya ajarkan kepada kita untuk selalu kita minta tambahan ilmu. Tidak boleh merasa puas, tidak boleh merasa cukup, apalagi merasa kenyang. Orang nabi saja selalu merasa haus, selalu merasa kurang dengan ilmu yang ada pada Nabi Muhammad SAW, apalagi yang selain nabi, apalagi yang selain nabi. Dan kita lihat bagaimana para salafus saleh, para sahabat Rasulullah SAW, para tabi'in, para atba' tabi'in itu
tidak ada habis-habisnya mereka dalam menuntut ilmu dengan profesi apapun yang mereka miliki. Ya, mau pedagang ya tetap berdagang, tapi ada waktu untuk menuntut ilmu. Mau dia seorang petani, dia bertani, kemudian ada waktu untuk menuntut ilmu. Seperti diriwayatkan dalam sebagian riwayat, Sayyidina Umar itu gantian. Ya, Sayyidina Umar pedagang, orang Mekah ke Madinah, backgroundnya rata-rata pedagang. Sahabat Madinah itu rata-rata berkebun. Nah, dia punya sahabat orang Madinah, tetangganya. Hari ini Sayyidina Umar belajar ke Rasulullah SAW, nanti besoknya tetangganya, karena masing-masing ada pekerjaan. Nanti catat, kasih tahu tadi Rasulullah SAW ajarin apa aja. Ya, Rasulullah SAW tadi sampaikan apa saja. Nah, ini ada waktu untuk seperti itu. Ada waktu untuk seperti itu. Makanya jangan lupa pula Nabi menuntunkan kepada kita dalam doa zikir pagi dan petang. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, yang mendatangkan keridhaan Allah, yang menjauhkan kita daripada kemurkaan Allah SWT, rezeki yang halal thayyiban, dan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah SWT, ikhwan fiddin, bahwasanya ilmu ketika di dalam hadis, dalam Al-Quran, di dalam hadis itu identik dengan ilmu syariat. Ilmu syariat itu meliputi 3 perkara. Ilmu syariat itu meliputi 3 perkara: ma'rifatullah, berilmu tentang Allah, asma dan sifatnya, ya, ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal agama Allah beserta dengan dalil-dalilnya. Kemudian ma'rifatu nabihi Muhammad SAW, berilmu tentang sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, ini ilmu yang mendekatkan kita kepada keridhaan Allah dan menjauhkan kita daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pahamlah kita betapa mulianya perkara ilmu, betapa mulianya perkara ilmu, dan kunci kebaikan adalah ilmu. Kunci kebaikan adalah ilmu. Kunci kebaikan, miftahul khair, kunci kebaikan adalah ilmu. Nabi Muhammad SAW hadisnya sering kali kita dengar, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, maka Allah SWT akan pakihkan dia dalam perkara agama. Pakihkan itu pahamkan dia dengan pemahaman yang benar, pemahaman salafus saleh terhadap Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, baik yang berkaitan dengan tauhid, baik yang berkaitan dengan perkara fikih ataupun perkara muamalah. Islam secara keseluruhan itu adalah ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan kita dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sekiranya perkara yang paling penting dan paling prinsip, apa ya perkara yang paling prinsip? Yang paling prinsip apa? Ya, tauhid. Ya kan? Akidah dan tauhid itu para perkara paling prinsip. Allah SWT firmankan di dalam Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya. I'lam itu kata kerja, fi'il amr namanya, kata perintah dari ilmu. Ya, alima ya'lamu i'lam. Fa'lam, ilmuilah. Tentang apa? Tentang la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu butuh ilmu. Karena itu syarat yang paling utama tentang la ilaha illallah itu ilmu. Ya, tanpa ilmu tidak ada manfaatnya ucapkan la ilaha illallah. Betul, tidak ada manfaatnya mengucapkan la ilaha illallah, karena basicnya daripada la ilaha illallah itu harus dengan ilmu. Ya, kenapa? Karena setelah kita pelajari, ternyata banyak sekali yang
tidak memahami hakikat la ilaha illallah. Ya kan? Seringkali yang paling umum dan paling lumrah jamak ya, kita dapati banyak, bukan sedikit, mungkin kebanyakan bukan cuma sekedar orang awam, tapi kebanyakan orang yang ada embel-embelnya ustadz, embel-embelnya alim ulama dan lain sebagainya, ketika menafsirkan la ilaha illallah, apa yang ditafsirkan? Itu bukan la ma'budu haqqun illallah, ya, tapi ditafsirkan la khaliqa illallah. Tidak ada yang mencipta kecuali Allah, tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah, tidak ada yang menghidupkan kecuali Allah. Benar tidak? Benar, tapi kurang sekali. Kenapa kurang sekali? Karena pemahaman yang seperti ini bukan dari pemahaman orang Arab, orang berbahasa Arab. Orang Arab jahiliyah di zaman Nabi Muhammad SAW itu paham konsekuensi daripada la ilaha illallah. Mereka paham makna la ilaha, ilah itu bukan khalik. Khalik itu salah satu sifat dari ilah. Ilah itu artinya ma'bud. Ya, ilah artinya ma'bud. Ini salah besar. Tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah. Orang Arab Quraisy tahu. Buktinya apa? Buktinya Allah sebutkan dalam Al-Quran, wala in sa'altau man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau engkau tanya kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, kepada siapa? Orang Arab Quraisy, siapa yang menciptakan bumi dan langit? Apa kata mereka? Allah. Mengingkari enggak mereka? Enggak. Siapa yang menghidupkan? Apa kata mereka? Allah. Siapa yang mematikan? Apa kata mereka? Allah. Siapa yang memberikan rezeki? Allah. Siapa yang menyembuhkan? Allah. Itu sepakat, sama. Tidak ada beda antara Rasulullah dengan orang-orang musyrikin Quraisy. Loh, kalau cuman sekedar la ilaha illallah itu cuman konsekuensinya kita harus mengakui yang mencipta cuman Allah, memberikan rezeki cuman Allah, yang menghidupkan cuman Allah, yang mematikan cuman Allah. Kira-kira ribut tidak Nabi Muhammad SAW dengan orang Quraisy? Enggak ribut. Tapi kenapa harus ada pertentangan? Yang tadinya mereka sepakat, itu orang Arab Quraisy atau orang Arab Quraisy. Kalau orang Arab Quraisy sepakat, berarti seluruh Arab akan sepakat. Sepakatnya apa? Menjadikan Nabi Muhammad SAW itu sebagai Raja Arab. Itu sudah sepakat. Jadi sampai umur 40 tahun itu mereka sudah sepakat. Jadi tidak ada silang sengketa, silang pendapat. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib akan jadi rajanya Arab. Ya, jadi Raja Quraisy berarti rajanya Arab. Sebagaimana sebelumnya Abdul Muthalib, kemudian Abu Thalib, kemudian Nabi Muhammad SAW. Jadi penguasa Mekah. Kalau penguasa Mekah berarti penguasa Arab. Sudah sepakat itu. Ya, dengan akhlaknya yang mulia, dengan budi pekertinya yang baik dan sebagainya, dengan kecerdasannya, dengan kepintarannya, akhlaknya yang luhur, sudah sempurna Rasulullah SAW. Nah, cuman ketika mengajarkan la ilaha illallah, ya, konsekuensinya harus meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Ya, itulah mereka tidak terima. Ya, itulah mereka tidak terima. Nah, kenapa? Karena konsekuensi daripada la ilaha illallah, kita hanya beribadah kepada Allah. Adapun yang dikatakan tidak ada yang mencipta kecuali Allah, tidak memberikan rezeki kecuali Allah, itu benar, tapi itu konsekuensinya. Kalau kamu beriman Allah satu-satunya yang mencipta, kalau kamu beriman Allah satu-satunya yang memberikan rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, berarti apa? Konsekuensinya kamu harus beribadah kepada Allah. Kenapa harus bergantung kepada selain Allah? Kepada Lat, kepada Manat, kepada Uzza dan lain sebagainya. Iya kan? Nah, ini banyak, tidak sedikit yang berpemahaman seperti itu. Berarti betapa pentingnya perkara itu, perkara yang paling prinsip. Iya kan? Makanya mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna la tariku alihatina li syairin majnun. Kalau dikatakan kepada mereka, marilah ucapkan la ilaha illallah, mereka tidak mau. Kenapa? Karena konsekuensinya kalau kami mengucapkan la ilaha illallah, kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami dikarenakan penyair yang gila ini, Nabi Muhammad SAW. Konsekuensinya, ya kan? Kalau cuma sekedar berkeyakinan yang mencipta cuma Allah, yang memberikan rezeki cuma Allah, yang menghidupkan cuma Allah, maka Rasulullah tidak ribut, tidak diusir dari Mekah ke Madinah, tidak ada perang Badar, tidak ada perang Uhud, tidak ada perang.
Kalau sampai harus pertumpahan darah seorang anak membunuh bapaknya, bapak membunuh anaknya, kan seperti itu. Sebagian sahabat kan di perang Badar, ada anak membunuh bapaknya, bapaknya masih kafir, ada saudara membunuh saudaranya. Coba, kan itu bukan suatu perkara yang ringan, ya, suatu perkara yang prinsip. Kalau sekiranya sama-sama seperti itu, maka tidak perlu ribut antara kaum mukminin dengan kaum kafirin. Di zaman Rasulullah SAW tidak ada perbedaan pendapat antara orang kafir dengan orang muslim. Ya, nah, untuk perkara yang paling prinsip saja, Allah tuntunkan untuk berilmu tentang la ilaha illallah. Ya, karena syarat pertama dan utama daripada la ilaha illallah itu harus berilmu tentangnya. Ya kan? Syarat pertama dan utama adalah berilmu tentang hakikat la ilaha illallah. Ya, kalau basicnya sudah salah dalam memahami, bagaimana yang lainnya? Sehingga tidak heran banyak hal yang itu kategorinya kesyirikan, banyak hal yang kategorinya itu ibadah, mereka klaim ini bukan ibadah. Ya kan? Ini bukan syirik, ya kan? Ini bukan syirik, ini kearifan lokal. Ya kan? Ya, melarung kepala kerbau untuk Nyi Roro Kidul, ini kearifan lokal. Karena kan jelas itu adalah peribadatan kepada selain Allah. Ya betul, ya tidak. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man dzabaha li ghairi Allah, barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah, mau dia dilarung, mau dia ditanam, mau dia taruh di pelapon untuk mengharapkan keredoan dan takut daripada selain Allah, apa hukumnya? Syirik akbar. Barang siapa menyembelih untuk selain Allah sebagai bentuk pengagungan, mengharapkan keridhaan dan takut akan kemurkaannya, maka dia syirik. Ya, dia terjatuh ke dalam kesyirikan. Ya, Allah sebutkan misalnya di dalam Al-Qur'an, wa ya'buduna min dunillah, di surat Yunus. Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ardi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Di surat Yunus ayat 18 tersebut Allah sebutkan mereka menyembah selain Allah, ya. Mereka beribadah kepada selain Allah. Tentu saja selain Allah itu tidak bisa memberikan manfaat dan madarat, ya kan? Karena manfaat dan madarat di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'buduna min dun ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Wa yaqulun, lihat argumentasi mereka. Haula'i syufa'auna indallah. Kami cuma minta syafaat kok. Ya. Ini bukan ibadah, ini cuma minta syafaat. Tapi Allah sudah ponis di awal ayat, wa ya'buduna min dunillah, mereka menyembah selain Allah, mereka beribadah selain Allah. Apa namanya? Ibadah selain Allah? Syirik kan? Nah, mereka katakan ini bukan, ini cuma minta syafaat selain Allah SWT. Ya. Kenapa harus minta syafaat? Ya, karena kita ini orang kotor. Kita ini pendosa. Sementara wali-wali itu orang-orang suci, orang ring satunya Allah, orang dekatnya Allah. Lalu mereka analogikan seperti kita memohon permohonan kepada raja atau presiden. Emang bisa warga Rawabelong tiba-tiba datang ke istana minta waktu sama Allah, Allah minta waktu sama presiden, dikasih gitu. Ya besok Senin jam 9 saya harus ketemu presiden. Nggak pakai ring 1, ring 2, ring 3, bisa nggak? Nggak bisa. Nah sama juga dengan Allah. Analogi coba lihat. Kias ma'al farik, yang maksudnya artinya kias yang batil. Kias yang batil, menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya kan? Lalu Allah katakan, "Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wal fil ard." Kira-kira analogi yang seperti itu yang sampai sekarang masih dipakai, kira-kira kenapa mereka harus menyamakan Allah dengan penguasa? Apa? Banyak sekali sebab-sebabnya. Banyak sekali sebab-sebabnya. Di antaranya Allah katakan di dalam ayat tersebut, atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wal fil ard. Kenapa para raja itu membutuhkan ring 1, ring 2, perpanjangan tangan? Ya kan? Raja kan nggak bisa ngurus semuanya. Ya tidak? Ngurus semuanya dari, kalau Indonesia kan dari Sabang sampai Merauke. Bisa nggak dengan dia sendiri? Nggak bisa, dia perlu menteri, ya. Kemudian menteri, ada menteri dalam negeri, perlu gubernur perlu bupati perlu camat perlu lurah perlu sampai RW RT.
Iya kan? Itu pun masih nggak teratur, masih semrawut. Kenapa? Karena keterbatasan makhluk. Lah, Allah katakan, nah, Allah perlu seperti itu nggak untuk ngurus makhluknya? Tidak perlu. Allah tidak perlu dewa-dewi seperti pemahaman sebagian agama. Allah SWT itu yang berkuasa mutlak dalam semesta. Sehingga kata Allah, katakanlah wahai Nabi Muhammad, apakah kalian hendak memberitahu Allah sesuatu yang Allah tidak ketahui di langit dan bumi? Jadi salah satu kenapa para raja dan penguasa itu membutuhkan perpanjangan tangan, memerlukan intelijen dan lain sebagainya. Itu apa? Karena banyak hal yang tidak diketahui sehingga butuh laporan-laporan. Oh, di sini ada seperti ini, di sini ada seperti ini. Nah, Allah SWT itu maha tahu apa yang ada di langit dan di bumi. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, apakah mereka hendak memberitahu Allah sehingga mereka harus pakai perantara-perantara tadi? Hal yang Allah tidak ketahui di langit dan di bumi. Ya kan? Hajat kita di sini mana tahu presiden. Kita butuh masjid sekian kali sekian, kita butuh ini, mana tahu dia. Allah SWT semuanya tahu. Ya kan? Berarti apa? Kiasnya, analoginya batil. Analogi yang batil. Ya, analogi yang batil. Kemudian yang kedua, Allah itu tidak berpengaruh. Maksudnya tidak ada pengaruh. Beda dengan manusia. Manusia seadil apapun, sedikit banyak ada pengaruh. Iya kan? Ada pengaruh. Allah tidak ada pengaruh. Ini keluarga saya, saudara saya, teman saya, ada nggak pengaruhnya kepada orang yang satu? Selama dia masih manusia, sedikit banyak ada pengaruhnya. Allah SWT dia tidak peduli mau dia Afrika, mau dia Asia, mau dia ini. Inna akramakum indallah atqakum. Yang paling mudah di sisi Allah yang paling bertakwa. Jadi Allah tidak ngaruh. Nah, sehingga Pak harus pakai perantara, harus pakai ring satu, harus lewat pintu ini, ini harus lewat pintu ini. Kalau nggak bisa masuk. Lah, Allah katakan dalam Al-Quran, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, minta kepadaku. Kan nggak ada keterangan pakai ring satu, pakai ring dua, pakai ring tiga, pakai wali fulan, nggak ada. Ini saya akan kabulkan. Coba lihat di sini. Ini perkara yang paling prinsip. Ternyata dalam perkara yang paling prinsip, banyak atau kebanyakan kaum muslimin salah paham. Kenapa? Karena tidak sampai ilmu yang hak tersebut. Ya, karena tidak sampai. Padahal Al-Qur'annya jelas, hadisnya jelas. Kok sekian lama tidak ada perubahan? Ya kan? Tidak ada dari zaman Nabi Nuh sampai sekarang. Kan dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Nuh itu kan bertauhid. Allah tidak utus seorang rasul pun. Ada nabi tapi tidak utus rasul. Kenapa? Karena yang paling prinsip itu tauhid. Paling prinsip itu la ilaha illallah. Di zaman Nabi Nuh Allah utus rasul Nabi Nuh alaihissalam. Kenapa? Karena ada pergeseran tauhid. Apa sih bentuk pergeseran tauhidnya? Ya, umat Nabi Nuh menjadikan la tadrubna aliyatakum ratan waddan wala suwa'an wala yaghut wa ya'uq nasra. 5 orang soleh sebagai tandingan selain Allah SWT. Dalam hal apa? Dalam hal mencipta? Enggak. Dalam memberikan rezeki? Enggak. Dalam hal minta syafaat tadi. Ya, wahai Wat, sampaikan hajat kami kepada Allah. Wahai Yahus, ya, mudahkan hajat kami di sisi Allah. Itu bentuknya. Mereka tidak, umat Nabi ini tidak berkeyakinan kepada Wat, kepada Yahus itu bisa memberikan rezeki. Enggak. Tapi cuma minta disampaikan kepada Allah SWT. Itu pun Allah turunkan nabinya Nuh alaihissalam. Iya kan? Lat, Manat, Uzza juga. Orang kafir Quraisy itu tidak minta langsung kepada Lat, kepada Manat, kepada Uzza, enggak. Tapi apa? Kepada Lat agar Lat sampaikan kepada Allah. Kepada Uzza agar tolong sampaikan kepada Allah. Ya, haula'i syufa'auna indallah. Mereka itu juru syafaat kami di sisi Allah SWT. Coba lihat. Ya kan? Kesalahpahaman dalam hal memaknai syafaat ibadah itu enggak paham. Sehingga apa? Sehingga terjatuhlah ke dalam apa kata Allah Subhanahu wa taala amma yusyrikun. Jadi di dalam surat Yunus 18 tadi Allah tutup mereka beribadah kepada Allah. Allah tutup akhirnya maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan. Coba lihat. Saya tanya, banyak enggak? Sangat disayangkan, sangat menyedihkan kaum muslimin terjatuh dalam perkara ini. Banyak enggak? Banyak sekali. Perkara yang paling prinsip tidak dipahami.
tidak diilmui. Padahal ini perkara yang paling prinsip di dalam Al-Quran. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmuilah tentang tauhid itu sendiri. La ilaha illallah kan tauhid, iya kan? La ilaha illallah itu tauhid. Sekarang yang berikutnya saya tanya, apa ayat di dalam Al-Quran yang paling agung? Ayat apa? Ayat kursi. A'zamu ayatin fi kitabillah. Ada hadisnya sahih. Ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Ya, ayat yang paling agung dalam Al-Quran dari pangkal sampai akhir tentang apa? Allahu la ilaha illallahul qayyum sampai wa huwal aliyyul azim. Tentang apa? Tentang tauhid. Iya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul. Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Dia. Kenapa? Karena Al-Hayyu, karena Dia Al-Qayyum, karena Dia la ta'khudhuhu wa la nawm. Itu semuanya argumentasi tentang tauhid. Coba ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Ada gak tentang sholat? Sholat agung, tapi tidak ada di situ. Ada gak tentang khilafah? Nggak ada. Ada gak tentang ekonomi syariah? Tidak ada. Semuanya tentang tauhid. Ya, semuanya tentang tauhid. Semuanya tentang tauhid. Jadilah bahwasanya ayat ini ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Semua ayat dalam Al-Quran itu agung, semuanya mulia, semuanya istimewa. Tapi yang paling istimewa, yang paling mulia ayat ini. Kenapa? Karena kandungan tauhid. Ya, karena kandungan tauhid. Jadi ini alasannya kenapa kita harus selalu minta tambahan ilmu. Karena tauhid itu lautan yang tidak bertepi. Lautan yang tidak bertepi. Kita belajar tentang hukum-hukum sholat, ya, di mana-mana awal kali kita hendak sholat itu takbiratul ihram. Mau pakai mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, takbiratul ihram. Ada nggak yang lain? Mau masuk sholat nggak pakai takbiratul ihram, pakai tahiyat? Nggak bisa, harus pakai takbiratul ihram. Di mana-mana setelah takbiratul ihram doa istiftah. Setelah doa istiftah baca ta'awud, setelah baca ta'awud baca bismillah, setelah itu Al-Fatihah. Ada nggak perbedaan 4 mazhab? Nggak ada. Akhirnya ditutup dengan salam. Ada nggak perbedaan? Nggak ada. Artinya mungkin sekali 2 kali kita baca, relatif sudah mayoritas kita kuasai. Iya kan? Sudah mayoritas kita kuasai. Tapi hal yang berkaitan dengan tauhid, kata ulama itu lautan yang tidak bertepi. Lautan yang tidak bertepi. Makanya kenapa Allah ingatkan ayat yang paling agung di dalam Al-Quran, ayat kursi. Ya, karena di situ adalah perkara tauhid. Di situ ada perkara yang banyak sekali, perkara-perkara yang hari ke hari itu rasanya ada tambahan. Makanya di dalam Al-Quran itu ayat-ayat, kalau kita lihat ya, ayat Al-Quran itu kan kalamullah. Al-Quran itu sifat Allah, ya kan? Al-Quran itu bukan makhluk, karena dia adalah sifat Allah. Maka Allah sifati Al-Quran itu penuh keberkahan. Salah satu keberkahannya itu faedahnya itu nggak habis-habis. Ya, faedah dalam Al-Quran itu tidak habis-habis. Buktinya apa? Ulama ahli tafsir ini menafsirkan seperti ini. Ini menambahkan faedah seperti ini. Bukan pertentangan ya, melengkapi. Ya kan? Banyak sekali ulama ahli tafsir. Kemudian apa? Melengkapi satu sama lainnya. Kenapa? Ini kalam Allah penuh berkah. Berkah itu kan kebaikannya nggak habis-habis artinya. Terus kebaikannya melimpah. Sehingga ulama ini menafsirkannya ini ditambahin lagi sama ulama ini. Padahal satu ayat ditambah lagi sama ulama yang ini teman. Itu kalamullah, sifat Allah Subhanahu wa taala ya, yang merupakan sumber kebaikan bagi umat manusia. Jadi ikhwan fiddin, agar kita semakin terbuka ketika disampaikan pentingnya menuntut ilmu, itu jangan identik dengan sesuatu yang berkaitan sekedar ibadah ataupun muamalah. Ya, ketika dikatakan dalam hadis, dalam Al-Quran itu tentang fikih, jangan langsung memahami itu fikih ibadah atau fikih muamalah. Ya, tapi pahamilah dengan makna komprehensif. Jadi agama Islam secara menyeluruh. Ya, terutama yang berkaitan dengan fikih tauhid. Terutama yang berkaitan dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan perkara tauhid. Terutama asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak sempit ketika dikatakan beribadah,
Jangan selalu ibadah lisan dengan anggota badan, tapi di situ ada ibadah yang terpenting yang berkaitan dengan ibadah tauhid, ikhlas, ya, kemudian tawakal, kemudian inabah, ada khauf, ada roja, ya, ada mahabbah. Ini yang merupakan prinsip daripada keimanan seorang hamba, tauhid seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sedikit daripada muqaddimah betapa pentingnya perkara ilmu dan betapa urgensinya untuk seorang hamba minta selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya ilmu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkannya. Kalau Allah tidak anugerahkan, maka tidak mungkin seorang akan mendapatkan ilmu. Tidak mungkin seorang akan mendapatkan ilmu. Ilmu itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Allah tuntunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan Nabi kita Muhammad SAW tuntutan kepada kita untuk kita selalu minta tambahan ilmu. Jadi tidak boleh sekali-kali kita sudah merasa cukup, ya, apalagi merasa puas. Tapi tuntutannya apa? Selalu merasa kurang. Ya, selalu merasa kurang. Makanya harus minta tambahan terus. Tambahin lagi ya Allah ilmu ya Allah, tambahin lagi ya Allah ilmu ya Allah. Kan seperti itu. Kenapa harus minta tambahan? Ya karena kita selalu kurang. Kalau makan tambahin lagi 2-3 kali sudah selesai. Nggak kuat sudah. Stop. Kenapa? Kenyang. Tapi yang namanya ilmu semakin ditambah semakin lapar. Itu ilmu kalau benar, semakin bertambah semakin lapar. Semakin bertambah semakin kurang. Ya, makanya kata ulama, orang itu semakin tahu, semakin dia tahu kalau dia tidak tahu. Ya, semakin dia tahu kalau dia tidak tahu. Ya, kenapa? Karena ternyata apa yang dia tidak ketahui lebih banyak daripada apa yang dia ketahui. Itu sudah jelas. Itu kalau menuntut ilmunya benar. Kalau menuntut ilmunya benar, semakin dia belajar, kok saya semakin bodoh. Ya, semakin dia belajar, semakin dia berilmu, kok saya semakin kurang. Nah, itu benar. Tapi kalau belajar rasa kok sekali 2 kali sudah hebat, berarti ilmunya kan nggak benar, belajarnya salah. Ya, apa yang dipelajari juga salah. Kenapa? Karena tidak ada ulama, ya, terutama dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, itu ujungnya dia mengatakan sudah cukup, nggak ada. Ya, bahkan Imam Ahmad bin Hambal kurang apa ilmunya. Imam Ahmad bin Hambal itu diriwayatkan dia katakan hafidtu alf hadis. Aku itu mengetahui, menghafal dan mengetahui, memahami itu lebih daripada 1.000.000 hadis. 1.000.000 hadis. Coba lihat. 1.000.000 hadis itu kalau dalam ilmu hadis itu, hadis kan macam-macam. Satu hadis itu kadang-kadang beberapa jalan atau beberapa sanad. Beberapa sanad. Kalau kita kan satu hadis paling kita hafal satu sanad. Iya, misalnya hadis innamal a'malu binniyat, hadis yang pertama di Sahih Bukhari. Imam Bukhari berkata haddatsana Abdullah bin Zubair Al-Humaidi, qala hadatsani Sufyan, qala akhbarani Yahya bin Sa'id Al-Ansari, qala akhbarani Muhammad ibn Taimi an Al-Qamah annahu sami'a Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yaqul al-mimbar dari Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Kita cuma hafal satu sanad. Imam Ahmad bin Hambal hafal puluhan sanad. Ya, hafal puluhan sanad, dia tahu ini yang salah, ini yang benar. Ini yang dhaif, ini yang sahih. Itu satu hadis. Ya, itu satu hadis. Imam Ahmad bin Hambal ditanya sama anaknya, Abdullah bin Ahmad bin Hambal, ya abata ila mata natulul ilm, wahai bapakku, sampai kapan kita ini belajar? Ya, kata dia ila makbarah, sampai kita dikubur baru selesai kita belajar. Ya, makanya ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah dari masa ke masa itu semangat dalam menuntut ilmu. Itu ciri khas yang paling paling menonjol. Tidak ada Ahlussunnah wal Jamaah, terutama dari kalangan ulamanya, merasa puas dengan ilmu yang dia miliki. Iya kan? Merasa puas dengan ilmu, semuanya kehausan dan merasa lapar dengan ilmu. Jadi itu ciri yang paling menonjol daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, tidak pernah merasa puas, ciri identiknya adalah
dengan ilmu. Ya, familiar dengan ilmu, akrab dengan ilmu. Ya, semuanya butuh ilmu, semuanya butuh dalil. Ya, makanya sebaliknya, ya sangat disayangkan selain Ahlussunnah wal Jamaah itu kalau diminta ilmunya apa, dalilnya apa, paling jengkel. Ya kan? Tapi kalau Ahlussunnah wal Jamaah diminta dalil dengan senang hati. Ya, kalau dia tidak tahu dia katakan nanti saya cari. Ya, nanti saya cari ilmunya. Tapi coba yang lain diminta dalilnya apa Ustaz? Langsung naik pitam dia, marah. Sebentar-bentar dalil, sebentar-bentar dalil. Ya kan? Ahlussunnah wal Jamaah harus dengan ilmu, harus dengan dalil. Ada Al-Qur'annya, ada hadisnya, ada perkataan sahabat Rasulullah SAW. Ketika dia mentok, dia akan kata nanti, terima kasih sudah ngasih tahu, saya luput di sini. Saya akan cari keterangannya, saya akan cari ayatnya, saya akan cari hadisnya, saya akan cari perkataan para sahabatnya. Seperti itu. Ada nggak ketemu ulama Ahlussunnah tersinggung diminta dalil? Nggak ada. Tidak ada. Paling dia mengatakan wallahu alam. Ya, terima kasih telah mengantarkan saya untuk saya cari ilmunya itu. Ya kan? Ini. Jadi, ikhwan fiddin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini semestinya kita semakin hari itu semakin semangat. Jangan ada kata futur gitu. Jangan ada kata bosan dalam menuntut ilmu. Ya, jangan ada kata bosan dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu sendiri itu ibadah. Satu ibadah. Tapi kan jangan cuma diniatkan ibadah terus. Tapi harus ada inputnya. Ya kan? Bagus niat ibadah supaya kita didekatkan kepada sorga, supaya kita mendapatkan keridhaan Allah, supaya kita dapat mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala berupa kedamaian, ketentraman hati dan lain sebagainya. Bagus. Tapi juga harus berniat ada inputnya. Ya kan? Ada inputnya supaya saya menambah malaka ilmiah. Kenapa? Kalau sudah menambah malaka ilmiah, maka amal ibadahnya akan semakin maksimal. Mahabbahnya kepada Allah semakin besar. Ya kan? Rasa takut kepada Allah semakin besar, rasa cinta kepada Allah semakin besar, rasa harap kepada Allah semakin besar. Sehingga apa? Amal ibadah kita semakin spesial. Iya kan? Makanya kata Imam Bakar bin Abdul Al-Muzani, ma yabdulu Abu Bakar ashab Rasulullah SAW bikatatis siyam wala shalah wala qiraatil Quran walakin syai'un warqara fi sadri. Tidaklah Abu Bakar mengungguli seluruh sahabat Nabi dalam ketakwaan. Jadi siapa yang paling takwa dari kalangan sahabat Nabi? Abu Bakar. Siapa yang paling sempurna keimanannya dari kalangan sahabat Nabi? Abu Bakar. Bahkan dari seluruh umat manusia, manusia yang paling istimewa daripada umat ini adalah Abu Bakar Siddiq. Kata Imam Bakar bin Abdullah Al-Muzani, dia katakan, tidaklah Abu Bakar itu mengungguli seluruh sahabat dalam keimanan, bukan dengan banyak-banyakan sholat, bukan dengan banyak-banyakan sedekah, bukan dengan banyak-banyakan baca Quran, bukan dengan banyak-banyakan puasa. Kalau sekedar banyak-banyakan sholat, mungkin ada sahabat yang lebih banyak. Banyak-banyakan jihad, mungkin ada sahabat yang lebih banyak jihadnya. Banyak-banyakan baca Quran, mungkin ada sahabat yang lebih. Tapi kenapa jadi istimewa itu Abu Bakar? Paling beriman, paling bertakwa, paling dicintai Allah dan Rasulnya. Hal yang demikian dikarenakan syai'un waqara fi sadri, sesuatu yang bercokol di dalam dadanya. Apa itu? Yang paling prinsip adalah ilmu. Ya kan? Yang paling prinsip adalah ilmu. Kalau seorang beribadah kepada Allah dengan ilmu, maka akan semakin istimewa. Akan semakin istimewa, terutama tadi. Ilmu saya katakan tadi, ilmu itu harus dimaknai dengan komprehensif, mencakup ilmu tauhid yang berkaitan dengan Allah SWT, mencakup ilmu yang berkaitan dengan syariat Allah, ibadah maupun muamalah, mencakup tentang sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Intinya agama Islam secara menyeluruh. Nah ini penting untuk kita kecamkan. Jadi semakin seorang itu berilmu, maka semakin mulia dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin mulia dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW bersabda, wallahi inni la'alamukum billah wa atqahum lah. Demi Allah, aku adalah manusia yang paling berilmu tentang Allah, maka akulah manusia yang paling bertakwa pada Allah. Ini Rasulullah SAW kabarkan bukan sombong, tapi ini Rasulullah SAW memberikan pelajaran
Mau jadi bertakwa, berilmulah tentang Allah Subhanahu wa taala. Aku adalah orang yang paling berilmu tentang Allah, tentang asma dan sifat Allah. Maka jadilah aku orang yang paling bertakwa kepada Allah. Maka kata ulama, semakin seorang itu berilmu tentang Allah, berilmu tentang agama Allah, dia akan semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidaklah seorang terjatuh ke dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala pasti dikarenakan jahal, kejahilan. Ya, bisa jadi karena kejahilan itu karena dia belum tahu ilmunya, atau dia tahu ilmunya tapi dia langgar. Ya, seperti itu. Jadi ikhwan fiddin, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa Allah berikan taufik dan kemudahan dan semangat kepada kita semua untuk semakin hari itu semakin semangat untuk thalabul ilmi. Ya, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dihinggapi kadang-kadang perasaan futur. Berarti kan kebalikannya. Kalau Allah kehendaki kebaikan kepada seorang hamba, Allah jadikan faqih dalam perkara agama. Faqih itu apa? Ya semangat dalam menuntut ilmu, kemudian semangat dalam mengamalkannya. Tapi kalau Allah tidak menghendaki kebaikan, dia dijauhkan dari majelis ilmu. Ya, dijauhkan dari majelis ilmu, dijauhkan dari thalabul ilmi. Berarti itu alamat syar, tanda keburukan yang ada pada seorang hamba. Dan kita harus bertobat. Ada apa di situ? Ada kemaksiatan apa yang kita lakukan? Ada perkara apa yang membuat kita semakin jauh dari thalabul ilmi? Saya tidak katakan thalabul ilmi itu cuma sekedar hadir di majelis taklim, tapi bisa dengan murojaah, bisa dengan membaca kitab, bisa mungkin dengar sekarang wasail i'lam banyak sekali, bisa lihat YouTube dan lain sebagainya. Intinya semakin hari kita harus semakin semangat dalam menuntut ilmu. Jangan sampai muncul ada rasa futur. Ya, jangan sampai muncul rasa futur. Keutamaan ilmu banyak sekali Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis-hadisnya. Ya, tidak mungkin seorang akan mendapatkan derajat ketakwaan tanpa ilmu. Semakin orang berilmu tentang syariat Allah dan agama Allah, semakin bertakwa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Abu Bakar adalah, kata sahabat Anas, a'lamuna. Abu Bakar itu orang yang paling alim di antara kami, orang yang paling berilmu di antara kami, sehingga jadilah Abu Bakar yang paling spesial, yang paling bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin materinya kita cukupkan sampai sini dulu. Barangkali ada hal yang perlu kita diskusikan, tafadhol. Ini sebagai prolog untuk kita nanti lanjutkan, kita diskusikan kira-kira kitab apa yang kita akan mulai pelajari. Ya, seperti itu. Ya, barangkali ada yang mau ditanyakan di para jamaah. Tafadhol. Mungkin untuk pertama ini saya menanyakan, bagaimana kiat-kiat cara menghindari futur itu, Ustaz? Kadang-kadang kan sebagai manusia kita ada ya hal itu sering terjadi ya. Iya. Betul, Ustaz? Iya. Itu normal. Iya. Normal kita futur itu normal. Kadang-kadang ada datang kejenuhan, itu hal yang normal. Tapi jangan suatu hal yang normal tadi, sebagaimana berdosa, itu hal yang normal, iya kan? Betul tidak hal yang normal berdosa? Betul, karena kita masih manusia. Ya, kalau tidak berdosa itu bukan manusia lagi, itu malaikat namanya. Tapi ketika kita terus terjerumus dalam dosa, itu yang sudah nggak normal. Ya, sama juga ketika futur itu yang normal, tapi kalau terus menerus dalam futur itu yang tidak normal. Ya kan? Nah, tadi yang paling pertama dan utama, kita serahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena taufik di tangan Allah, hidayah di tangan Allah. Siapa yang menggerakkan kita untuk tetap bersemangat? Allah. Siapa yang memudahkan kita untuk memahami ilmu? Allah. Supaya siapa yang menggerakkan kita untuk menghadiri majelis ilmu? Allah. Berarti apa? Kita serahkan urusan kita semuanya total kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan lupa untuk kita berdoa kepada Allah. Salah satu doanya Nabi Muhammad SAW, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfatain. Ya Allah
yang maha hidup, jiwa kita kan di tangan Allah. Allah jadikan kita semangat, kadang-kadang males dan lain sebagainya, di tangan Allah SWT. Asli lisyani akullah, perbaiki segenap urusanku, duniaku, akhiratku, ya kan, ma'ashi dan lain sebagainya, itu perbaiki, handle ya Allah, kurang lebih seperti itu bahasa bebasnya. Jangan engkau serahkan urusanku ini, jangan engkau bawa urusanku ini kepada diriku. Ya, tarfatain, walaupun sekejap mata. Ini doa Nabi loh. Kita tahu padahal Nabi itu paling sempurna, tapi Nabi SAW nggak mau dibebankan. Nabi pingin Allah yang handle semuanya. Urusanku handle semua ya Allah. Urusan dunia, urusan akhirat, urusan lahir, urusan batin. Itu yang pertama. Jadi kita serahkan urusan ini kita kepada Allah SWT. Ya, kita minta yang terbaik dari Allah SWT. Kemudian tadi berdoa untuk selalu dianugerahkan ilmu yang bermanfaat, ya Allah mensukai nafi'an, warzuqan taiban, wa amalan mutaqabbalan. Itu kalau kita minta Allah kasih. Ya, salah satu Allah kasih, Allah timbulkan lagi semangat. Allah timbulkan, munculkan lagi semangat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dalam menuntut ilmu, hadirkan itu ada tambahan pahala. Ya, jadi jangan cuman pingin dapat input, dapat pengetahuan, itu kurang. Tapi selain mendapatkan input, pengetahuan, keilmuan, kita juga harus meniatkan ini tuh jihad loh, ya kan? Menuntut ilmu itu jihad. Kita sedang berjihad. Ya, kita sedang berjihad. Kalau berjihad berarti mendapatkan pahala, mengharapkan ridho Allah, jauh dari kemurkaan Allah SWT. Jadi datang ke majelis ilmu itu mengharapkan keridhaan Allah, selamat dari murka Allah. Jangan cuman karena nggak enak sekedar setor muka, ya kan? Oh, nggak enak nggak datang, ya kan? Tapi datang pertama dalam mengharapkan keridhaan Allah, selamat daripada kemurkaan Allah SWT. Itu yang pertama. Ya, kemudian kalau sudah niatnya seperti itu, baru nanti Allah kasih pengetahuan, kasih ilmu yang bermanfaat. Kalau niat dari awal sudah salah, maka berikutnya jadi salah. Nah, ini niat dari awalnya mengharapkan keridhaan Allah, ya, mendapatkan pahala Allah, selamat daripada kemurkaan Allah, lalu Allah tambahkan keilmuan. Ya. Kemudian tadi menghindari hal-hal yang dimurkai oleh Allah SWT, terutama yang berkaitan dengan kemaksiatan. Sebagaimana Imam Syafi'i bertanya kepada gurunya Imam Waqi', ya, kenapa saya kadang-kadang susah dalam belajar lah, kurang lebih seperti itu. Terus dinasihatin untuk kata Imam Waqi', al-ilmun nur, ilmu itu cahaya Allah SWT. Cahaya Allah SWT tidak sampai kepada orang yang tercebur dalam kemaksiatan. Artinya kalau ada rasa apa-apa, mungkin kita cepat bertobat kepada Allah SWT, ya. Kemaksiatan itu kan tidak identik dengan minum khamr, zina dan lain sebagainya, ya, daripada perkara-perkara dosa besar. Kemaksiatan itu kemaksiatan yang lahir maupun kemaksiatan yang batin. Misalnya apa? Kemaksiatan yang batin, merasa ujub. Nah, ini salah satu penyebab kita jauh daripada ilmu. Ya, ujub itu apa? Merasa kita ini sudah wah gitu, baik dalam ilmu maupun dalam ibadah. Padahal ini penghalang yang paling dominan untuk menjauhkan orang daripada ilmu. Tapi kalau orang selalu merasa saya ini bodoh, saya ini kurang, saya ini, kan semangat dia. Tapi kalau sudah merasa wah, ya kan, ujub, apalagi sampai kiber itu merendahkan orang lain, ini penghalang juga daripada ilmu. Ya, kata Nabi, al-kibar itu batarul haq, menolak kebenaran. Bagaimana menolak kebenaran? Tadi sudah malas-malasan dalam menuntut ilmu. Kalau dia mencintai kebenaran, itu semangat terus untuk dalam menuntut ilmu. Jadi ada riya, ya, ada sum'ah. Nah, ini harus segera kita menjauhkan diri darinya. Ada hasad. Yang ini semuanya penghalang-penghalang daripada thalabul ilmi, penghalang-penghalang daripada thalabul ilmi. Artinya membersihkan hati, membersihkan diri. Itu ketika ulama nasihatkan untuk menjauhi maksiat, itu
nggak mesti melulu hal yang berkaitan dengan zina, minum khamr atau narkoba atau mencuri atau merampok daripada kemaksiatan lahir. Tapi yang justru lebih terpenting kemaksiatan yang berkaitan dengan hati, ya tadi ujub, riya, sum'ah. Jadi belajar pengen dikatakan alim, ya belajar pengen dikatakan berilmu, itu juga penghalang dari menuntut ilmu seperti itu. Ya itu mungkin salah satu di antaranya. Wallahu taala alam shawab. Ya. Ya. Malah bertanya, kalau kita untuk ilmu, berarti kan ada kita sebagai manusia ada pemahaman kita mengenai apa itu secara logika kita akan timbul. Karena kadang logika itu kan menjadi yang arahnya bisa menjadi banyak pemahaman pemikiran yang lain, misalnya ada ya pemahaman kita karena kita terbatas akan bisa menyimpang atau tidak. Nah, yang maksudkan gimana cara kita untuk, karena kita berpikir bila belajar dengan logika kita akan timbul. Ya. Nah, kita akan yang kita khawatirkan adalah logika pemahaman kita akan Salah. Itu seperti apa juga kita memahami ilmu itu. Ya. Ya. Itu disebutkan sunnatul ulama. Jadi sunnahnya ulama yang diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabatnya, terus sahabat kepada tabi'in dan seterusnya. Itulah hikmahnya kenapa belajar menuntut ilmu itu harus dengan guru. Ya, harus dengan guru. Supaya apa? Supaya kalau ada hal-hal yang mungkin syubhat atau yang belum maksimal dipahami, atau mungkin sesuatu yang kita bisa salah paham. Nah, kalau kita dengan guru kita bisa dialog, ya kan? Oh, maksudnya enggak seperti ini, maksudnya tidak seperti itu. Nah, ini sunnahnya para ulama. Makanya tadi saya kasih contoh satu hadis, ya kan? Satu contoh hadis. Imam Bukhari itu berguru kepada gurunya Al-Humaidi misalnya. Al-Humaidi juga enggak langsung main baca kitab, ya, enggak langsung nonton YouTube, ya. Tapi dia berguru kepada gurunya lagi Sufyan bin Uyainah. Sufyan Uyainah berguru lagi kepada gurunya lagi Yahya bin Sa'id al-Ansari dan seterusnya. Ya, sampai sahabat pun tidak langsung dari dirinya, mereka juga berguru kepada Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah SAW, "Nadzarallahu mura'an sami'a maqalati, fawa'aha fa'addaha kama sami'aha." Jadi semoga Allah SWT memberikan cahaya, ya, bagi seorang, ya, yang mendengarkan sabdaku, mendengarkan ilmu dariku. Siapa ini? Siapa orang yang mendengarkan dari Rasulullah? Sahabat. Kemudian dia sampaikan kepada orang yang setelahnya. Dia sahabat lain atau tabi'in, ya kan? Jadi kan misalnya Abu Bakar kan sahabat senior. Kemudian kan mungkin dia sampaikan kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kan sahabat yang kecil. Ya, sahabat yang relatif muda. Rasulullah SAW meninggal itu hampir balik Ibnu Abbas. Nah, nanti Ibnu Abbas sampaikan lagi kepada tabi'in terus sampaikan lagi ke atba'ut tabi'in sampai kepada kita ini. Itu ada rentetan-rentetannya. Ya, jadi kita bersyukur sunnatul ulama, sunnahnya Ahlussunnah wal Jamaah itu seperti itu. Jadi enggak terputus dia punya sanad. Ya kan? Tidak terputus dia punya sanad. Seperti misalnya ini kalau dirunut sanad kita ini sampai ke Nabi Muhammad SAW. Ya, misalnya saya belajar ke Syekh Mukbil atau saya belajar ke Syekh Abdul Muhsin, nanti Syekh Mukbil dari Syekh bin Bas dari Syekh Muhammad Ibrahim Al-Syekh Ibrahim Al-Syekh dari terus sampai ke Imam Syaukani sampai ke Rasulullah SAW. Itu ada mata rantainya. Jadi nggak ada yang ulama itu sanadnya terputus. Tahu-tahu muncul di dalam gua belajar, enggak, tidak ada. Mereka dari masjid ke masjid, dari madrasah ke madrasah yang lain sampai ke Rasulullah SAW. Itu pentingnya ketika kita belajar menuntut ilmu dengan perantaraan guru. Salah satu faedahnya kalau sekiranya ada hal yang perlu didiskusikan, dialog, itu dipertanyakan. Makanya kata ulama salah satu faedahnya ilmu itu
didapat dengan husnus su'al. Ya, apa namanya? Bertanya ya dan ditanya. Bertanya dan ditanya. Rasulullah SAW tanya kadang-kadang. Bertanya Rasulullah kadang-kadang sahabat yang bertanya, kemudian Rasulullah menjelaskan. Nah, yang seperti itu salah satu jalan atau metode yang diajarkan oleh Rasulullah, sunnah yang diajarkan Rasulullah sampai sekarang dan insya Allah sampai hari kiamat kelak, seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu, Pak. Ya. Ada lagi? Oke, mungkin sambil menunggu yang bertanya ya. Jadi insya Allah kajian ini insya Allah akan rutin sebulan sekali, Ustaz ya. Jadi, insya Allah. Setiap ahad pekan kedua. Insya Allah. Dari pukul 9 sampai setengah 11 ya. Jadi materinya jam 9 sampai jam 10 seperempat. Kemudian seperempat jam 15 menit tanya jawab. Kemudian tadi mungkin disampaikan berikutnya mengupas kita apa? Silsilah tauhid. Silsilah tauhid itu tadi kita yang kecil-kecil dulu, ya kan, misalnya fadlul Islam, keutamaan Islam. Misalnya lagi faedah-faedah surat Al-Fatihah yang dari karangan rata-rata Syekh Muhammad Abdul Wahab. Ya, Syekh Muhammad Abdul Wahab itu ada silsilah tauhid sampai ke nanti kalau kasih izin umur panjang kitabut tauhid, mungkin apalagi Fathul Majid atau Kasyfus Syubhat gitu. Ya, jadi biar ada serinya gitu. Nggak lompat-lompat ke sini gitu. Iya, biar terarah. Sistematis. Iya, cuman kalau premier kan langsung kitabut tauhid tuh. Semestinya mudah-mudahan mungkin sebelum saya ada ustadz-ustadz yang lain yang dari Sufyan, Taratul Usul, mungkin ada apa-apa yang lebih ringkas yang mungkin 3-4 kali pertemuan udah selesai. Kalau ini kita di Premier itu sudah udah lama kan, sudah cukup lama. Ya, baik, Mas, yang tanya. Kitabnya pakai kitab apa? Kitab, Ustaz. Kitab saya nggak tahu ya, di dalam bahasa ada nggak terjemahannya, nanti saya kasih. Yang saya punya itu bahasa Arab, sepertinya mudah-mudahan ada. Itu Rasail Syekh Muhammad bin Wahab. Ya, Syekh Muhammad bin Wahab. Ya, ringkasan-ringkasannya itu nanti saya cari terjemahannya ada enggak. Ya. Rasail Muhammad bin Wahab itu kumpulan risalah-risalah, karya-karya ilmiah yang ringkas-ringkas dari beliau. Itu saya cari, mudah-mudahan terjemahannya. Kalau di dalam yang versi Arab kan kita buka di banyak PDF-nya. Iya kan? Entah kalau bahasa Indonesia ada enggak PDF-nya juga. Nanti saya share. Kitab kecil ya, Ustaz, kalau masalah. Iya, kitab kecil semua. Nanti mungkin diinformasikan lebih lanjut. Iya, kitabnya. Ada lagi kurang lain? Ya. Ustaz, kalau udah cukup mungkin untuk bisa tutup. Iya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.